Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, how are you? It's nice to see you again in my English lesson ya. Jadi apa kabar semuanya? Saya harapkan semuanya dalam keadaan baik, sehat ya. Kita ketemu lagi di dalam pelajaran bahasa Inggris saya. Oke. We are still continuing our first meeting last week ya. Kita masih melanjutkan meeting pertama minggu yang lalu ya. Talking about simple phone message ya, tentang pesan-pesan telepon sederhana ya. Tuh. Kita udah bahas how to make telephone call, how to answer telephone call, and how to take a message ya. Now we continue in the second meeting here. I hope it can completed our understanding of simple phone call. Yeah. Okay, go on to the next slide. Okay, guys. Now we come to the expression of leaving a phone message. Ya, sekarang kita akan membahas. We are going to discuss about the expression of leaving a phone message. Ya, kita akan membahas tentang ungkapan-ungkapan meninggalkan pesan. Ya. Okay, here as the caller, kita sebagai penelpon, if we do not succeed to reach the intended person, ya, jadi kalau kita itu nggak berhasil menghubungi orang yang dikehendaki, gitu ya. Okay, once again, if we do not succeed to reach the intended person, kalau kita nggak berhasil menghubungi orang yang dikehendaki, maka we can leave a message by saying the following expression. Maka kita bisa meninggalkan pesan. We can leave a message ya. Ini. Jadi sekali lagi, kalau Anda menelpon kemudian Anda tidak bisa menghubungi orang yang dikehendaki, diinginkan, maka Anda bisa meninggalkan pesan. Ungkapannya seperti apa? Let's see the following expression ya. Kita lihat ungkapan berikut ini. Yang pertama, the first one you can say, can you tell Mrs. Clara, kalau itu namanya Bu Clara ya, itu ini bisa diganti siapa namanya atau siapa yang dituju itu, oke? Okay? So for example, can you tell me Mrs. Clara that I call? Gitu ya. Bisakah Anda menyampaikan Ibu Clara, Bu Clara itu menelpon bahwa saya menelpon gitu. Sekali lagi, can you tell Mrs. Clara that I called? Ya. Bisakah Anda menyampaikan pada Bu Clara bahwa saya telepon, ya, saya menelpon, begitu ya. Ini adalah ungkapan meninggalkan pesan. Oke. Okay. Second expression, ungkapan yang kedua adalah you can also say, for example, misalkan sudah ditawari di depan dulu take phone message ya, misalkan Uh, would you like to leave a message? Kemudian kita jawab sebagai callernya, yes. Would you please tell her kalau itu perempuan, atau tell him itu kalau laki-laki yang ditujukan. Kemudian that Anto called. Anto adalah nama orang yang menelpon ini. Siapa Anda itu ya? Siapa ini? Misalkan nama saya ya Pak Gendut begitu. Mr. Gendut called, misalkan seperti itu ya. Oke, so once again the second expression you can say yes, itu adalah respon kemarin kita ditawari meninggalkan pesan apa enggak. Kemudian ini adalah leaving a message-nya. Would you please tell her, would you please tell her that Anto called, ya, that I called, boleh ya. Tinggal siapa ini. Oke. Mau disebutkan namanya atau dirinya sendiri, I boleh ya. Okay, everybody. So it is the second expression you can use whenever you leave a phone message ya. The third expression, ungkapan yang ketiga, you can also using this. Jadi meninggalkan pesannya dengan mengucapkan, please tell Mr. Khan to call me at 23324554 ya. Ini adalah nomor teleponnya apa ya. Contohnya seperti ini ya. Please tell Mr. Khan to call me at nomor telepon Anda sebutkan. Oke ya. Ini. Jadi tolong sampaikan pada Pak Khan ya, Bapak Khan untuk menelpon atau supaya menelpon saya pada nomor ini ya. Oke. Ini adalah ungkapan leaving a phone message ya. Yang berikutnya you can also using this. Please tell him to email me the product brochure to ahmad@gmail.com ya. Seperti ini juga bisa ya. Jadi pesannya itu adalah
tolong sampaikan pada dia. Kalau laki-laki ya, kalau perempuan itu ganti her aja pada beliau perempuan. To email me the product brochure to ahmad@gmail.com ya. Jadi untuk mengirimkan saya email ya, mengirimkan saya email tentang brosur produk ke ini alamat webnya ya, Ahmad. Email address-nya ini ahmad@gmail.com ya. Ini juga adalah bentuk leaving a phone message. Oke. The next one, the fifth expression, ungkapan yang kelima. You can also using let him, laki-laki ya, kalau perempuan ya let her. Let him know that the meeting for tomorrow is cancelled ya. Berarti disuruh menyampaikan pada memberitahukan pada dia, beliau laki-laki itu bahwa meetingnya besok itu ya, rapat besok itu dibatalkan, cancel ya, dibatalkan. Oke ya, jadi menggunakan ungkapan ini, isi pesannya itu ini harus disampaikan nanti kepada him ini yang bersangkutan, kepada kepada Mr. Khan, kepada Bu Clara, seperti ini pesan-pesannya. Oke. The last one, the expression you can using this one. Mungkin mengingatkan ya aja ya, misalkan could you remind her about tomorrow's employee gathering? Ya, employees gathering. Ya. Could you remind her about tomorrow's employee gathering? Ya, employees gathering gitu. Bisakah Anda mengingatkan beliau, dia perempuan ya, tentang acara kumpulan karyawan besok ya, kumpulan karyawan besok ya, gathering itu kumpulan ya. Could you remind her about tomorrow's employees gathering? Gitu. Ini pesan yang harus disampaikan 6 ini ya. Tinggal pesan yang Anda ingin sampaikan apa itu ya disampaikan seperti ini. Could you tell bahwa gitu boleh ya. Atau would you please tell her atau him that dan seterusnya. Dan seterusnya ya. Anda bisa menggunakan ungkapan-ungkapan dengan pembuka seperti ini. Okay, everybody? Is it clear ya? It is easy I think ya, mudah saya kira Anda bisa memahaminya. Ini leaving a phone message sekali lagi itu digunakan apabila penelpon itu tidak berhasil menghubungi orang yang dikehendaki. Itu maka bisa meninggalkan pesan. Ungkapannya ini. Oke, make sense? Yes, okay. Go on to the next slide. Okay guys, now we come to the expression of asking to repeat a message ya. Kita sampai pada ungkapan untuk meminta mengulangi pesan ya. Oke ya. Why? Because sometimes we do not hear. Kadang-kadang kita nggak dengar atau nggak paham ya. So, here the explanation, penjelasannya, if you do not hear or understand the message ya, jika Anda itu tidak mendengar atau tidak memahami pesan, you can ask him or her to repeat it ya. Anda bisa memintanya untuk mengulangi ya, untuk mengulang ya. Jadi mengulang apa perkataannya, apa pesannya itu. Oke. By saying the following expression, dengan menyampaikan ungkapan-ungkapan sebagai berikut. Seperti ini, gampang. The first one you can say sorry. Nah, itu kalau nggak dengar atau nggak paham, Anda bisa bilang sorry, seperti itu aja. Atau you can also sing pardon, ya, pardon. Jadi maaf sama seperti itu berarti minta diulang apa tadi yang disampaikan. Oke ya, make sense. Or you can also say, Anda juga bisa bilang seperti ini. Could you repeat that please? Could you repeat that please? Ya. Dapatkah Anda mengulangi itu? Mengulangnya ya. Dapatkah Anda mengulanginya? Gitu. Tolong Anda mengulanginya. Bisa seperti itu ya. Could you repeat that please? Gitu. Or you can also say, I didn't get that. I didn't get that. Could you speak more slowly please? Could you speak more slowly please? Gitu ya. I didn't get that. Saya nggak paham ya. Nggak bisa menangkap itu ya. Could you speak more slowly please?
Dapatkah Anda berbicara lebih pelan lagi gitu? Tolong bicara lebih pelan lagi ya, seperti itu ya. Anda bisa mengungkapkannya dengan could you speak more slowly please? Ya, more slowly please ya. Oke. Or you can also say by saying sorry, the line is bad. I can hardly hear you ya. Jadi menyampaikan bahwa sinyalnya itu buruk atau jaringannya itu jelek ya. Jadi maaf. Terus Anda bilang I can hardly hear you. Saya hampir tidak dengar Anda ya itu. Ini halus ya, halus. Saya hampir nggak mendengarnya sama sekali ya. I can hardly hear you. Berarti harus mengulang kalau kita mendengarkan ada ungkapan seperti ini. Oke ya, diulang tadi itu. Atau the last one you can also say, could you spell that please? Could you spell that please? Itu. Kalau kita nggak tahu karena mencatat ya barangkali nggak tahu ejaannya, nggak tahu A, B, C, D-nya yang belum jelas, Anda bisa bilang, could you spell that please? Ya, bisa Anda ejakan itu ya, bisa Anda ejakan, misalkan menyebutkan nama kok sulit gitu ya, Anda bisa could you spell that please gitu, nanti akan diejakan kalau Anda bilang seperti ini. Okay, everybody, so once again this is the expressions when you do not hear or understand the message ya. Jadi ini digunakan terutama yang ini paling gampang, sorry, pardon, itu digunakan manakala kita itu tidak mendengar atau memahami pesan. Okay, make sense? Yes. Go on to the next explanation. Go on to the next slide. And then it is the expression of holding the line ya. Kita sampai ke ungkapan menahan sambungan telepon ya, menahan sambungan telepon ya. Barangkali kita ingin menyampaikan sesuatu, kemudian kita meminta untuk menunggu, maka itu namanya holding the line. If we ask the caller to wait for a moment, ya seperti saya bilang tadi bahwa jika kita itu meminta penelpon untuk menunggu sebentar, yaitu ya, or to hold the line itu namanya hold the line, yaitu menahan saluran, menahan jaringan, jadi jangan memutus dulu. Itu the expression I use success ya. Ungkapan-ungkapan yang digunakan sebagai berikut. Ya. Jadi kalau ingin meminta menunggu. The first one you can say, could you hold the line please? Could you hold the line please? Itu artinya bisakah Anda menunggu sebentar? Itu bisakah Anda tunggu sebentar? Seperti ini. Hold the line itu namanya ya. Anda bisa menggunakan ungkapan ini. Oke. Okay? The second one, you can also say, one moment please, I'll check if he is available. Kalau laki-laki, kalau perempuan ya, I'll check if she is available. Gitu ya. One moment please. Ya, tunggu sebentar. Mohon tunggu sebentar, boleh. I'll check if he is available. Saya akan cek, saya akan periksa apakah beliau itu ada. Ya, ini bisa digunakan untuk menyuruh menunggu, holding the line. Okay. The third expression yang ketiga, you can also say just like this, just a moment please, mohon tunggu sebentar ya, just a moment please. Jadi ya diambil momennya ini saja, just a moment please, berarti ya jangan diputus, jangan diletakkan gitu ya, jangan dipencet selesai dulu HP-nya. Oke ya, jadi yang ketiga bisa menggunakan ini. Or you can also using could you hold on please? Could you hold on please? Gitu. Could you hold on? Hold on. Ya, hold on. Hold on. Could you hold on please? Bisakah Anda menunggu sebentar? Jadi hold on itu sama dengan hold the line ya. Jadi menunggu sebentar. Bisakah Anda menunggu sebentar? Gitu. Oke ya, ini untuk menahan ya, menahan, meminta penelpon itu menunggu. Or the last one you can say just hold on please, atau hanya diambil ininya aja belakangnya. Hold on please, hold on please, hold on please. Itu artinya kita disuruh menunggu sebentar. Okay everybody, so once again those expressions is used when you ask the caller to wait for a moment ya. Ini digunakan untuk meminta penelpon itu menunggu sebentar. Itu namanya holding the line. Okay? Yes, if you have a question, you can write on our WhatsApp group. Okay, go on to the next slide.
Okay, we come to the expression of connecting a phone call ya. Kita sampai pada ungkapan menghubungkan panggilan telepon ya. Jadi kadang-kala kita diminta untuk menghubungkan pada seseorang yang dituju atau kepada nomor tertentu ya ini. If we want to connect the caller to the intended person, ya, jika kita ingin menghubungkan penelpon itu kepada orang yang dikehendaki, we can use one of the following expression. Kita bisa menggunakan salah satu ungkapan-ungkapan berikut ini. The first one, yang pertama, you can say, I'll put you through. I'll put you through. Put through, ya. I'll put you through. Artinya saya akan menyambungkan Anda. Ya. Saya akan menyambungkan Anda kepada orang yang dituju tadi. Oke. Atau Anda bisa menggunakan ungkapan yang kedua seperti ini. Wait a minute please. You will be connected to extension 789. Ya. Wait a minute please. Mohon tunggu sebentar. You will be connected. Anda akan disambungkan ke saluran 789. Ya, ini. Oke, Anda bisa menggunakan ini kalau ini jaringan ya di kantor sering ada extensionnya itu nomornya masing-masing berbeda-beda ya sesuai nomor yang dibagikan. Ya. Oke. Atau juga Anda bisa menggunakan this expression. Sure, I'll connect you to him now. Kalau laki-laki, kalau perempuan ya, sure, I'll connect you to her now. Ya. Artinya, tentu saja saya akan menghubungkan Anda kepada beliau, kepada dia sekarang. Ya, seperti ini, kepada dia sekarang. Tinggal laki-laki atau perempuan. Oke. Nah, inilah ungkapan-ungkapan untuk connecting a phone call, menghubungkan panggilan telepon yang diterima itu. Okay, everybody, everything is clear. Saya kira jelas semuanya and very easy, sangat mudah. Tinggal we practice it ya, tinggal kita praktekkan ya, berlatih untuk menelpon. Seperti apa membuka, menjawab, kemudian memberikan pesan gitu, minta diulang gitu, menghubungkan dan seterusnya. Ini bisa kita gunakan ungkapan-ungkapan seperti itu. Oke, I think it's enough and thank you very much for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.